membawakan dua kita hari ini? Silakan. Siapa yang bawa dua kita hari ini? Maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat perlindungan-Mu hingga kami masih dapat berkumpul di dalam ruangan ini yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oke, Ibu akan menanyakan pada anak kami. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Berarti semua hadir kan? Ya, Bu. Oke, semua hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, minggu kemarin pembelajaran kita sudah mengenai tentang pengkodean, ya, pengkodean yang dari pengkodean kita masuk ke bagian AI, ya, AI. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang AI, ya, AI. Tujuan dari AI ini supaya kita mengetahui aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, di teknologi sekarang ini. Coba dulu tunjuk tangan siapa yang pernah mendengar tentang AI. Coba tunjuk tangan dulu siapa yang pernah mendengar AI. Ayo tunjuk tangan. Semuanya pernah mendengar? Ya. Nah, oke, di mana pernah mendengar itu? Coba tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Di mana? Di handphone. Oke, di mana lagi? Di mana lagi? Selain di handphone, ya. Televisi. Oke, ya. Di televisi, semua yang ada yang ditayangkan disiarkan di televisi sama yang di handphone itu ada campur tangan dari AI. Ya, campur tangan dari AI. Kalian bisa menonton aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, di televisi, di laptop, komputer, itu pekerjaan dari AI. Oke, kita masuk pelajaran kita yaitu mengenai artificial intelligence, ya, yang artinya adalah, ya, yang artinya AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan AI digunakan untuk memahami kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, AI ini adalah mesin buatan yang dibuat di dalam komputer, ya, yang dikerjakan oleh manusia yang menciptakan, ya, menciptakan AI itu, yang dihasilkan aplikasi-aplikasi. AI berperan dalam meningkatkan efisiensi, baik sisi dalam pembelajaran kalian, ya, dalam pembelajaran kalian di kelas. AI ini juga mendukung. Ibaratnya ada soal yang dikasih oleh Bapak Ibu guru, kalian tidak tahu untuk mengerjakan itu, bisa dipergunakan AI itu untuk mencari solusi dalam pembelajaran tersebut, ya. Jadi AI ini membantu kalian dalam pembelajaran, ya. Bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk peningkatan ilmu mutu, ya. Makanya AI ini dipakai. AI ini juga, ya, membuat siswa masing-masing, ya, untuk mengasah kemampuan dan kecepatan kalian dalam menggunakan AI, ya.
kecepatan dalam menggunakan supaya dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru bisa lebih menyenangkan. Kalian bisa berkreasi, ya, bisa berkreasi di dalam AI. Jadi pola pikir kalian diasah untuk lebih kreatif lagi. Itu makanya diciptakan AI ini, ya, supaya kalian lebih berkreasi lagi, ya. Aplikasi yang digunakan untuk siswa itu berbagai-bagai aplikasi, ya. Ada juga aplikasi yang namanya juga adalah ChatGPT. ChatGPT itu kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Hanya kita tinggal mengisi prompt-nya. Nanti AI yang di ChatGPT itu yang mencari. Kita bertanya, dicari dan dihasilkan. Ya, dicari dan dihasilkan. Begitu juga ada juga POE. Ya, POE itu juga sama dengan ChatGPT. Ya, bisa kita membuat kreatif seperti kita membuat gambar yang kita inginkan dalam pikiran kita tuangkan, kita masukkan prompt-nya, nanti sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tuangkan hasilnya akan seperti itu. Makanya ini kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Karena apa yang kita tuangkan dalam pola pikir yang kita pikirkan nanti dibuat di AI itu akan diproses dan dihasilkan sesuai apa yang kita inginkan. Membuat kita gampang, ya, dalam menganalisis sesuatu. Ya, seperti itu. Kegunaan dari AI. Masih banyak aplikasi yang ada di AI ini, yang membuat seperti game. Ada game yang game lompat-lompat, ya. Kita bisa berkreatif, kita bisa menciptakan yang game lompat-lompat itu melalui AI. Nanti kita bisa menghasilkan, ya, bisa menghasilkan kalau kita lebih kreatif lagi, ya, dalam penggunaan AI ini. Kita bisa menghasilkan, berarti bisa kita berbisnis di sini, ya. Sama juga dengan membuat poster, ya, yang ditampilkan, ya, di layar yang ada di jalan itu, ya, yang ada di jalan itu AI yang buat. Kita hanya mau kreatifkan seperti apa yang mau kita buat biar cantik tampilannya, ya. Sama itu dengan mendesain, ya, mendesain seperti itu. Ya, jadi manfaat AI ini sangat penting juga. Tapi perlu diketahui juga, ya, anak-anak kami, AI ini bisa membuat kita lebih gampang, ya, melakukan sesuatu, ya. Tapi jangan sampai kita hanya AI ini yang kita pakai dalam kehidupan kita dalam pembelajaran, ya, harus juga melalui dari guru, ya. Karena guru itu tidak bisa diganti, ya, guru tidak bisa diganti, ya, karena guru mengarahkan supaya siswa kami lebih mengetahui apa tahap-tahap yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, ya. Di
Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, contoh AI ini ya bisa dilihat coba dibuka di Google-nya. Ada buka Google ya, buka Google-nya yang ada di komputernya ya. Coba buka dulu POI ini, POI ya, aplikasi POI ya, aplikasi POI. Seperti apa aplikasi POI ini ya? Bisa dibuka ya, klik. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan POI-nya ya, ini tampilan POI-nya ya, POI. Kita hanya tinggal mengetikkan di lembar prompt-nya ya, yang ada di situ start a new chat ya, itu prompt. Kita hanya mengisikan ya, contohnya apa itu AI, tinggal kita enter, nanti ada jawabannya ya. Ini sudah tertera, jawabannya akan dijawab oleh POI itu. AI atau kecerdasan buatan ya, itu sudah ada jawabannya. Dan ada juga kita buat di sini, buat dulu logo SMK. Nanti dijawab ya, dijawab oleh AI. Seperti itulah contoh ya, contoh penggunaan aplikasi AI ya. Ini langsung ditunjukkan itu logo SMK, dan bisa juga kita masukkan di situ seperti apa logo yang kita inginkan, apakah bulat, apakah segi 4, apakah runcing, warnanya, desainnya seperti apa ya. Nanti bisa kita buat di situ dan akan ditampilkan. Ataukah ada tulisannya melingkar atau tulisannya lurus, atau orang ada di dalamnya ya, anak sekolah ada di dalamnya, nanti langsung dibuat oleh AI tersebut ya. Seperti itu penggunaan dari AI. Sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, begitulah cara kerja dari AI tersebut ya. Jadi sekarang nanti kita akan presentasi, kita buat presentasi ke depan. Coba dulu kamu cari dan buat aplikasi AI ya, aplikasi AI yang kamu ketahui. Kalian tugasnya mendesain ya, tugas kalian mencari aplikasi AI, nanti dipresentasikan ke depan ya, presentasikan ke depan. Kita kasih waktu nanti untuk membuatnya itu sekitaran 10 menit ya, 10 menit sudah cukup untuk itu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke situ, coba dulu biar agak segar dulu ya, biar agak segar dulu. Ayo dulu berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar agak segar dulu ya. Oke, kita ice breaking yang sudah kita buat kemarin itu. Coba dulu ice breakingnya, tepuk semangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kurang kuat. Ayo. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk.
waktunya ya. 5 menit lagi. Nanti kalau dimandiin konsentrasi depan bisa ada yang ya, ya, ada tanggapan nanti konsentrasi dari keluarga, ya, bagaimana cara mereka mengaplikasikan tentang AI itu, ya, oke.
masuk pertandingan. Perkenalkan, nama saya Sudan Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang AI yang dimana yang kami gunakan adalah Canva AI. Jadi Canva AI itu adalah AI yang dibuat oleh pihak Canva agar dapat memudahkan para desainer untuk menggunakannya. Jadi saya akan memberikan contoh penggunaannya yang dimana kita bisa membuat prompt-nya seperti kita akan kita menginginkan sebuah gambar tampilan pemandangan alam. Kita bisa membuat prompt-nya buat sebuah pemandangan alam. Kita buka AI-nya dulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini kita mendapatkan pemandangan alam dan kita bisa mengedit ataupun mendownloadnya. Contohnya kita akan mendownload. Nah, ini adalah contoh penggunaan AI yang saya dapatkan dari Canva AI. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan. Apakah Canva bisa mengedit foto? Ya, tentu saja kita dapat melakukan pengeditan foto di situ dan melakukan desain dan lain-lainnya.
alam dengan gambar yang sudah saya ambil dari AI tadi. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Buat teman-teman lain ada pertanyaan yang lain lagi? Saya mau bertanya, apakah AI disuruh kita dalam sebuah desain? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi bantu kita membuat sebuah desain dan kita tinggal membuat kata yang ingin kita desain tersebut. Contohnya di sini saya meminta sebuah desain poster tentang judi online. Nah, bisa teman lihat ini adalah poster tentang jaringan komputer. Sekian jawaban saya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Ya, kita lanjut kelompok selanjutnya, ya. Oke, siapa lagi? Coba dulu kelompok. Oke, maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Edson. Perkenalkan nama saya Arif. Di sini kami akan menjelaskan tentang AI yang bernama Haili yang berasal dari Cina, yang dikembangkan oleh di dalam AI ini kita dapat membuat sebuah gambar yang hidup.
sini kami akan membuat foto tentang seorang ibu. Keren ya, keren. Sekian dari saya sekali, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, itulah presentasi teman kita ya. Gambar dua orang ibu, ya, kreatif ya. Oke, ada tanggapannya? Coba. Tunjuk tangan, ada tanggapannya untuk teman kita? Ya, silakan. Menurut pemahaman kalian, apakah kita sendiri hanya melakukan foto atau video jelas? Di aplikasi di AI ini tidak bisa mengedit video di sini, hanya bisa membuat video dan gambar. Oke, lanjut. Ada tanggapan yang lain? Ada tanggapan yang lain? Ya, coba tanggapan yang lain untuk teman kalian yang di depan. Tunjuk tangan. Ada lagi? Oke, ada lagi. Ya, dari pemahaman yang lihat ini tentang mengenai AI ini sudah berapa tadi contoh aplikasi yang dipakai, beragam aplikasi yang dipakai, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ya. Jadi dari yang presentasi teman kalian ini, berarti semua sudah mulai memahami untuk penggunaan AI ini, ya, ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi semua sudah paham tentang AI ini, kecerdasan buatan ini, ya. Nanti diulang-ulang lagi, ya, diulang-ulang lagi di rumah, dicoba-coba lagi apa aja fitur-fitur yang ada di AI ini, aplikasi apa aja, desain apa aja yang bisa kita lakukan, bisa kita buat, ya. Minggu depan dikumpul tugas PR tugasnya nanti sudah sampai di mana kalian bisa menguasai AI tersebut, ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai, ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Sudah cukup. Berarti sudah semua memahami. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dahulu untuk kita pulang. Oke, silakan berdoa. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat sebelum kita istirahat. Ibu beribu. Selamat pagi.